Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 27 Desember 2024. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk hari kapan terakhir market buka itu tanggal 24 Desember. Tanggal 24 kemarin IHSG koreksi 0,43% ke level 7.605. Kalau lihat transaksinya sih biasa ya, sebelum menjelang libur 2-3 hari sepi untuk IHSG. Di tanggal 24 Desember IHSG-nya nggak terlalu ramai, cenderung sepi ini kalau kita lihat untuk nilai transaksinya ya. Untuk besok Jumat, kalau secara teknikalnya sih untuk resistennya masih di 7190. Semoga aja sih bisa naik nguji resistennya ini, semoga aja ya. Cuman kalau malah IHSG merah di awal market, ya mending wait and see aja dulu ya. Takutnya ini sih, oh ya kemarin itu kalau nggak salah rupiah sempat menguat ya. Cuman ini balik lagi ke level 16 ribuan lebih, jadi kayaknya nggak ngaruh-ngaruh banget. Kemarin itu sempat menguat ke 15.500, cuman berapa jam aja itu langsung naik lagi ke 16.000. Mungkin ini sih untuk besok Jumat. Lihat dulu ya untuk awal marketnya gimana untuk IHSG. Kalau masih sepi ya saran saya sih mending nunggu hari Seninnya aja ya. Tapi disclaimer sih mungkin yang cukup volatile di BBRI karena besok Senin itu untuk BBRI XDAT ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk indeks IHSG. Dan yang kalau kita lihat di sini yang paling banyak dibeli asing ada Telkom, asingnya net 43,1 M kemarin Selasa itu udah bisa naik cukup tinggi ya, berapa persen, 3 atau 2 ya, cuman lumayan lah. Asingnya masuk 43,1 M, kemudian di brand masuk 13,5 M, BBNI masuk 13,3 M. Yang paling banyak dijual asing masih AADI, yang enggak masih sih AADI ya, asingnya masih terus keluar. Hari Selasa kemarin Netcel 49 M, Goto keluar 37 M, ASI, AMRT juga keluar. Kalau kita lihat dari awal bulan masih cenderung didistribusi untuk IHSG khususnya di saham-saham utamanya ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Pantau aja di awal market gimana ya. Semoga aja sih bisa langsung hijau dan nguji resistennya di 7190-an. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat saham BBRI besok XDAT ya. Kira-kira apakah masih bisa bertahan di atas 4090 atau enggak? Semoga aja sih masih bisa ya. Semoga masih bisa bertahan di atas 4090 mungkin kalau besok BBR langsung open gap bawah. Dan di area 4090-an ini ada cek harga, misal opennya di bawah itu kemudian naik lagi. Disclaimer mungkin buat teman-teman yang mau masuk untuk trading atau scalpingan ya. Kalau untuk investasi pun juga sebenarnya di level harga 4100-an ini menarik sih buat di koleksi ya. Tapi disclaimer buat teman-teman yang masih nyangkut di atas dan nahan floating loss lumayan gede ya, jangan kebanyakan average turn aja. Atau kalau mau entry lihat money manajemennya ya, tetap sedia cash. Dan gimana psikologi tradingnya, apakah masih aman? Kalau masih aman, disclaimer kalau mau entry di level 4200-an ini. Besok di awal market sih ya jangan buru-buru langsung nge-HK ya, lihat situasi dan kondisinya aja dulu. Kalau kita lihat di sini dalam 1 bulanan terakhir ya, kurang lebih nggak sampai 1 bulan sih, dalam awal bulan ini kalau kita cek untuk asingnya udah keluar 5,2 triliun ini di saham BBRI. Kalau kita lihat BBRI kemarin tanggal 24 asingnya apakah masih keluar? Masih, tapi cuma 13,7 M. Padahal nilai transaksinya 800-an M ya, cukup rame, tapi asingnya net sell segitu. Kalau kita lihat di sini sebagian investor asing udah masuk cukup banyak. Ini BB versi asing ya, kelihatan sekali akumulasi cukup banyak 210. Jadi udah ada investor asing yang masuk dengan jumlah yang cukup banyak. Ini tanggal 24 Desember ya, ini BB foreign ya, jadi asing masuk 210,6 M, kemudian YU masuk 147,1 yang masih distribusi AK, ZP, CCBK ya, paling nggak udah ada
investor asing baru yang akumulasi dengan jumlah banyak di saham BBRI. Untuk lokalnya sendiri masih net buy ya, cuman untuk transaksinya secara nilai didominasi oleh asing kemarin Jumat ya, berarti ini BB ya kalau menurut saya sih berani lah kalau mau ambil di level kemarin ya. Untuk BB-nya versi asing ini pertama udah dapat dividen kan, pas come dead berarti otomatis dapat dividen. Kalaupun besok turun, nah kemungkinan di level harga saat ini ya, semoga aja kalaupun turun nggak dalam-dalam banget, dan dalam waktu dekat mungkin ya awal tahun mudah-mudahan bisa mulai rebound, mudah-mudahan. Cuman buat patokan semuanya di 4090 4100 saja untuk besok Jumat. Kalau plus di bawah ini ya udah jangan buru-buru buat average atau buat entry di saham BBRI. Takutnya bearish loh untuk saham BBRI, walaupun biasanya enggak ya, cuman enggak ada yang tahu gimana market. Jadi ya buat patokan aja, jebol support di bawah 4090 dan buru-buru atau jangan kebanyakan buat entry atau average run ya. Nunggu aslinya udah mulai entry lagi atau nunggu ada tanda-tanda bullish. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Pantau level 4090 untuk besok, semoga masih bisa bertahan close di atas itu untuk hari Jumat. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA yang hari Selasa kemarin gagal breakout ya, walaupun sempat hijau open gap atas di awal market itu opennya di area resistance 9850. Mencoba buat breakout di atas 9875 bahkan ke 9900, cuman gagal malah turun lagi ya, mungkin karena IHSG-nya merah ya. Ini kelas di 9750, kalau secara teknikal di tengah-tengah antara support sama resistennya. Untuk supportnya masih di 9600 ya untuk saham BBCA berarti, karena gagal breakout untuk kemarin Selasa. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya BBCA tanggal 24 Desember asingnya net sell 9,3 M aja. Kalau kita lihat sih untuk kelas BBCA dan transaksi 300-an M itu sepi ya. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBCA tanggal 24 ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya sendiri net sell ya, yang masuk sama yang close sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. 9,4 M net sell. Untuk lokalnya sendiri juga nggak terlalu ramai, cuman kalau kita lihat yang masuk itu sebagian retail di saham BBCA. Yang keluar kalau lihat nilai transaksi paling gede ada ZP, itu pun jualan 43 M ya, itu pun 108. Hitungannya nggak terlalu ramai sih untuk BBCA. Mungkin untuk besok Senin masih pantau ini ya. Kalau belum bisa break di atas 9875 ya kemungkinan masih sideways atau konsolidasi seperti ini. Jadi kalau mau entry amannya kalau nggak bisa breakout di atas 9875 untuk besok Jumat ya, tunggu di area supportnya ini 9600-an ya, dekat-dekat level ini ada tanda-tanda buat pullback naik kalau mau entry. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Harga sahamnya juga merah ini untuk saham Bank Mandiri. Secara teknikalnya lebih condong ke arah bearish ya, masih bearish. Kalau belum bisa breakout di atas 5950 untuk beberapa hari ke depan ya. Pantau aja level ini masih jadi resistennya 5950 untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya BMRI kemarin Jumat tanggal 24 aslinya sih masuk ya, cuman nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak. 6,8 eman untuk nilai transaksi cuma 200-an, jadi sudah sepi ya untuk saham Bank Mandiri, sepi, masih wait and see mungkin untuk para pemainnya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Bank Mandiri, malahan ada yang distribusi nih, ada YU untuk aslinya distribusi 32M, untuk lokalnya ada BK ya, ini BK versi lokal ini domestik ya, keluar 54,7M. Dana lokal pakai broker BK keluar 54,7 M. Secara keseluruhan kurang bagus sih sebenarnya untuk transaksi Bank Mandiri. Cuman tetap lihat besok di awal market gimana ya. Semoga aja IHSG bisa bagus, jadi ada potensi untuk
Bank Mandiri nguji resistennya lagi di 5950, pantau aja level ini. Kalau belum bisa break di atas itu, kemungkinan kalau nggak sideways malah cenderung turun sih. Jadi perlu hati-hati ya, jangan buru-buru buat masuk atau average dan di saham Bank Mandiri. Kalau lihat yang udah sih biasanya kalau untuk saham Bank Mandiri secara teknikal kalau ini udah di bawah ya, nunggu volatile sih kemungkinan bisa rebound naik ya, maksudnya nunggu ramai. Yaitu ada potensi buat rebound, ini kan masih sepi. Mungkin kalau transaksinya lebih dari 700 atau bahkan 1 M lebih, mudah-mudahan bisa rebound naik. Buat patokan resistennya aja ini 5950 ya, itu masih jadi resisten saat ini. Atau level ini untuk besok Jumat. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom naik ini, lumayan tinggi sih naiknya kemarin. Asingnya juga masuk ya, asingnya masuk, harga sahamnya naik 3,40%. Udah lumayan tinggi nih kenaikan Telkom, jadi bentuk double bottom ya. Ini kan turun. Mantul di sini ya, ini naik kemudian koreksi dan mantul lagi di area support. Mungkin yang dapat di level supportnya ini lumayan nih, floating profitnya lumayan ya di saham Telkom. Kalau misal dapat di harga bottomnya ini ya, naik langsung ngegas open gap atas, naik open gap atas, koreksi naik lagi. Ini close di area resisten 2740 untuk kemarin Jumat ya, untuk kemarin Jumat close-nya di sini untuk saham Telkom. Coba kita lihat untuk transaksinya. Telkom tanggal 24 kemarin aslinya masuk 43,1 M. Kalau kita lihat lebih detail Telkom ya, ada AK yang akumulasi 92,1. Ini AK versi asing ya. Ada lumayan banyak 92,1 M. Kemudian BB versi asing ini juga 100% buy di saham Telkom 26,7. Nilai transaksinya juga sama 26,7. YU versi asing masuk 25,6 M. Yang keluar untuk aslinya CCTP BK. Secara keseluruhan lebih banyak yang masuk, jadi aslinya net buy. Lokalnya sendiri pun juga ada yang akumulasi, yaitu AK versi lokal juga masuk ini 26,9 M. IN masuk 10 M. Jadi baik asing maupun lokalnya ada yang akumulasi ya untuk saham Telkom untuk kemarin Jumat. Secara teknikal ini naik cukup bagus, mudah-mudahan masih bisa naik untuk besok Jumat. Lihat di awal market ya, kalau hijau target price tertekannya ada di 2790. Semoga aja bisa breakout di atas itu dan ngejar 2880-an ya. Ini resisten kuatnya untuk saat ini. Break di atas itu ada potensi nutup gap di sini, berarti 3000-an ya. Tahu aja level 2790 untuk besok Jumat, semoga bisa breakout di atas itu. Cuman kalau langsung merah ya jangan buru-buru buat entry ya. Kalau langsung merah tunggu di area supportnya 2690. Ini untuk level support Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham MTEK yang kemarin itu turun cukup dalam ya. Bukan kemarin sih, beberapa waktu terakhir setelah naik lumayan tinggi. Koreksi-koreksi ini untuk saham MTEK. Sebenarnya ya untuk saham MTEK ini secara teknikal sudah ada pola-pola buat mulai bullish. Ini naik, kemudian koreksi turun ya, cuman nggak sampai buat low baru, berarti udah buat lower high. Ini naik sideways, naik, koreksi turun lagi, ini naik, cuman ini koreksi lagi ya. Apakah di level harga ini kesempatan buat entry atau buat entry aja dulu? Coba kita cari area support resistennya ya, pakai harga terendahnya waktu itu di 350 dan harga tertingginya di berapa kemarin itu di 625 ya. Ya untuk level harga ini di area support sih, ini kemarin jebol support cuman kurang bagus. Mungkin lihat di awal market ya, semoga aja sih untuk besok Jumat bisa langsung hijau dan langsung naik di atas 520 berarti ini resisten terdekatnya. Ini kan close di 515 ya, berarti satu tik ya. Kalau langsung hijau
volumenya bagus, disclaimer kalau buat teman-teman mau trading atau scalping, mudah-mudahan aja bisa ngegas nyentuh area sini ya. Untuk resistennya cukup tinggi. Kalau misal besok Jumat untuk saham MTech ini bisa langsung hijau. Cuman kalau langsung merah ya jangan buru-buru buat entry, tunggu di 488. Kalau kita lihat di sini MTech tanggal 23 kemarin aslinya net sell 3,5 M. Kalau kita lihat lebih detail sih didistribusi oleh BK ya 3,8 ini yang keluar asing ternyata ya. Jadi asingnya keluar, lokalnya pun ada yang distribusi itu BK versi asing. Ini BK versi lokal ya yang keluar 4,2 M. Jadi untuk BK asingnya masuk malahan ini cuman nggak terlalu banyak, 400-an juta. Jadi lokalnya ada yang distribusi, BK asingnya net sell, transaksinya kurang bagus. Jadi untuk besok Jumat lihat di awal market ya, kalau langsung merah jangan buru-buru buat masuk, tunggu di level 489-an mungkin ya, 490 ke bawah. Di area situ ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer buat yang mau entry. Kalau langsung merah ya, cuman kalau langsung hijau ya kita lihat besok volumenya gimana ya. Ya mungkin seperti itu untuk saham MTech. Pantau level 520 ini resisten terdekatnya ya. Kalau besok belum bisa break di atas itu, wait and see aja dulu dan tunggu di area supportnya 490-an. Oke, itu untuk saham MTech. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang harga sahamnya juga turun cukup dalam ya. Secara teknikal kurang bagus, walaupun secara historinya udah di bawah banget ya, di bawah sekali ini untuk saham SMGR. Sektor semen loh, semen yang dulu sering stock split ini SMGR ya. Ya kalau lihat historinya sebenarnya perusahaannya cukup bagus ya, cuman emang saat ini lagi kurang bagus aja, mungkin seperti itu. Sudah bukan trennya ya mungkin untuk sektor semen ini. Nunggu properti mulai rebound baru ada potensi untuk saham semen yang mulai ikuti ya. Kalau propertinya koreksi lagi ya udah untuk saham semen kemungkinan kalau nggak sideways ya malah turun. Menariknya ini untuk saham SMGR di level 3.240 loh ini. 3.200 ya. Itu volumenya murah ini untuk saham SMGR, paling di 0,5 sekian ya. 0,5 PBV, 0,5 untuk saham semen. Ya, cuman ini sih kendalanya profitnya emang secara valuasinya nggak terlalu gede ya ROE-nya. Jadi ya kurang bagusnya di situ. Kalau kita lihat secara teknikal ini udah buat low terus ini untuk saham SMGR, kurang bagus ya. Beberapa waktu terakhir ini sideways. Kalau secara teknikal lebih condong masih ke arah turun sih. Mungkin pantau level ini ya. Resisten terdekatnya ada di area 3.400-an, 3.420. Mungkin nunggu break lagi di atas 3.400 baru lebih aman kalau mau entry. Untuk saat ini mungkin masih wait and see aja ya, tapi disclaimer kalau mau nyicil-nyicil ya, disclaimer kalau mau nyicil-nyicil, cuman ini secara teknikalnya masih lebih ke arah bearish sih, masih turun, tapi valuasinya murah, ini agak bingung ya. Ya kalau belinya pakai uang dingin beranilah kalau mau nyicil-nyicil di saham SMGR. Kemungkinan naiknya itu yang belum tahu kapan ya, tapi kalau kemungkinan buat turun lagi ya seharusnya di level harga saat ini valuasinya cukup murah, nggak dalam-dalam banget lagi. Asingnya keluar 7,3 M untuk kemarin Selasa tanggal 24 untuk saham SMGR. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham SMGR masih didistribusi ya. Ini kelihatan sebagai YU, BK, KZ, AK, broker-broker asing keluar yang nampung lokal. BK-nya versi lokal lagi nih yang keluar pagi. Jadi lokalnya ada yang distribusi, asingnya net sell. Untuk saham SMGR kurang bagus ya. Ya kalau di awal market merah jangan buru-buru buat masuk aja, mungkin seperti itu. Kalau secara Fibonacci agak ngeri sebenarnya ya, untuk supportnya cukup dalam di 2600-an yang ngeri ya. Tapi di harga saat ini valuasinya nggak terlalu mahal sih, jadi ya kalau nyangkut ambil di 306, ambil kemarin pas di area support kuatnya 340, di hold aja lah.
Kalau di cut loss sayang ya. Tiap tahun juga pernah dapat dividen walaupun nggak gede-gede banget. Oke, mungkin seperti itu ya. Kemungkinan ya mudah-mudahan properti mulai rebound ya, dan ada potensi untuk semen juga rebound. Tapi masalahnya ini rupiah terus melemah ini. Kalau rupiah terus melemah, BI nggak mungkin ya. Kalau buat nurunin suku bunga lagi untuk BI kayaknya berat ya kalau rupiah terus melemah. Yang ada malah naikin suku bunga ini. Hati-hati ya untuk BI. Kita pantau aja gimana kebijakannya ya. Kalau rupiah terus melemah ini aja, sekarang kemarin sempat kuat di 15 ribuan cuman beberapa jam aja, habis itu ke level 16 ribuan lagi. 16.195 ya pas video ini kita buat per 1 US dolarnya ini kurang bagus sih. Ya kalau terus melemah agak susah ini untuk saham properti semen ya buat rebound. Karena otomatis ya ini suku bunganya nggak turun-turunnya atau malah naik ya, jadi itu sentimennya kurang bagus. Mungkin seperti itu ya untuk saham SMGR. Masih pantau aja buat patokan level 3.400 itu resisten terdekatnya. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita cek saham batubara yaitu AADI dulu, yang kemarin aslinya masih keluar dan hijau sih ya untuk candlenya, naik untuk saham AADI 1,64%, tapi teknikalnya belum berhasil breakout di atas 7750. Kalau secara teknikal belum berhasil breakout untuk saham AADI kemarin Selasa ya, walaupun sempat mencoba naik breakout hijau cuman gagal kalau secara teknikal di atas 7750. Kalau kita lihat di sini transaksinya aslinya masih keluar di saham AADI sebanyak 49M ya, dari pucuk ya, dari harga pucuk ini aslinya terus keluar sih untuk saham AADI. Kalau kita cek aja dari tanggal 10 Desember udah keluar 488M ya, jadi ya taking profit terus ini untuk aslinya terus keluar. Jadi hati-hati ya buat teman-teman misal yang kemarin sempat ambil posisi, untuk besok sih kalau udah profit mending diamankan, takutnya kalau langsung merah ya. Mungkin lihat aja di awal marketnya gimana, karena belum tentu walaupun ini candlenya hijau besok rebound naik itu nggak ada jaminan ya kalau aslinya masih terus keluar. Waktu kemarin juga ketika mencoba buat bertahan di atas 9150 gagal juga ini, aslinya terus keluar soalnya turun. Ini kalau besok langsung merah ya hati-hati, supaya lumayan dalam, ada di 6820. Kok 6825 ya, sorry kelipatan 25 ya. Mungkin pantau aja level ini, kalau misal besok merah atau malah belum bisa breakout di atas 7775 ya tunggu di level 6800 6825 itu area support untuk saham ADI. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Untuk saham Adaro ini aslinya kuartal masuk. Kalau secara teknikal sih masih di arah sini aja ya, masih sideways, volatilitasnya belum terlalu tinggi ya. Kemungkinan masih akan seperti ini untuk saham Adaro sampai ada sentimen buat gerakin ya lebih volatile. Cuman kalau masih sepi-sepi aja ya kemungkinannya akan seperti itu. Kalau kita lihat di sini Adaro untuk kemarin tanggal 24 aslinya keluar 19M-an. Kalau kita lihat nilai transaksinya yang masuk paling banyak XL 15M, yang keluar paling banyak BB 22M ya. BB ini masalah 100% jualan, BB-nya yang keluar versi didominasi versi lokal sih. Ini lokalnya ada yang distribusi yaitu BB, untuk aslinya Netzel untuk saham Adaro ini aslinya keluar ya BK, AK, TP, BB. Jadi hati-hati untuk saham Adaro kalau sampai jebol di bawah 2450 ya. Masih pantau 2450, ini area support terdekat untuk saham Adaro. Semoga aja nggak jebol, soalnya kalau jebol di bawah itu ada potensi ke level 2000 untuk saham Adaro.
Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Kalau menurut saya sih untuk besok Jumat ya kemungkinan masih di sini-sini aja sih. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA yang harga sahamnya udah lumayan di bawah sih. 3 hari terakhir ini candlenya di sini-sini aja ya, jadi nggak kemana-mana. Ini dijaga di area supportnya 2570. Kemarin itu sempat nyentuh area support, cuman dijaga ini dalam 3 hari terakhir. Nggak tahu ya untuk besok Jumat, semoga aja sih nggak jebol di bawah 2570. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTBA tanggal 24 Desember asingnya keluar 3,2 M. Kalau kita lihat lebih detail didistribusi oleh AK, akhirnya versi asing ya, jadi didistribusi oleh asing. Lokalnya nampung, dan kalau kita lihat yang nampung didominasi retail, hati-hati ya. Coba kalau kita lihat dari 1, 2, 3 candle terakhir ya, dari tanggal 20. Ini yang nampung masih retail sih, jadi hati-hati aja kalau sampai jebol di bawah 2570 pantau level ini. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Untuk resistennya sebenarnya lumayan tinggi, cuman kalau lokalnya terus masuk, aslinya keluar ya agak berat untuk saham PTBA buat nguji 2680 untuk besok Jumat. Oke, mungkin seperti ini aja untuk analisa kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.